Kali ini kita akan membahas controller KUKA GRC4. Modelnya seperti ini, seperti lemari. Jadi di dalamnya ini terdapat berbagai macam komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol robot KUKA. Untuk membukanya bisa dari sini. Ini juga terdapat lubang untuk mengunci. Jadi di sini terdapat lubang kuncinya. Kuncinya seperti ini. Jadi jika dikunci, maka gagangnya tidak bisa dilepaskan. Untuk membukanya tinggal diputar kembali ke arah searah jarum jam, lalu gagangnya bisa ditarik, diputar, dan dibuka. Isi dari dalam kontrol robot KUKA kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari apa saja yang terdapat di pintu ini. Jadi mulai dari ini terdapat dua baterai aki kering yang masing-masingnya mempunyai voltase 12 volt, dan ini disusun seri sehingga menjadi 24 volt. Jadi baterai ini berfungsi untuk baterai yang akan membackup power controller robot KUKA ini apabila ketika dalam pengoperasiannya tiba-tiba terjadi pemadaman, sehingga controller memiliki waktu untuk membackup data sebelum controllernya ini mati. Baterai ini cukup penting perannya karena apabila tidak terdapat baterai ini, maka controller akan menganggap bahwa controller tidak akan bisa membackup data apabila tiba-tiba terjadi pemadaman, sehingga robot KUKA tidak akan mau bergerak jika tidak ada baterai ini. Lalu berikutnya terdapat nih. Jadi kotak ini itu sebenarnya merupakan komputer atau PC yang digunakan untuk mengontrol robot KUKA ini. Jadi KUKA GRC4 ini sebenarnya berbasis komputer menggunakan OS Windows 7 Embedded. Yang lebih dalamnya seperti ini. Isinya mirip seperti CPU komputer. Ini heatsink dari CPU-nya. Ini kipas untuk mendinginkan bagian dalam. Ini ada SSD, dan juga ini ada bagian power supply-nya. Lalu untuk portnya, ini terdapat 4 port USB. Ini untuk DVI display. Lalu ini ada port Ethernet, KLI dan KONI. Untuk KLI ini biasanya digunakan untuk menghubungkan controller KUKA ini dengan PLC, atau juga bisa digunakan untuk terhubung dengan laptop. Jadi terhubung secara langsung, dapat dikendalikan melalui laptop. Lalu ini juga port Ethernet juga yang terhubung ke sistem robot KUKA-nya. Ada KSP dan KJB. KSP sendiri singkatan dari KUKA Safety Port. Lalu lanjut ke ini, ada semacam indikator yang terhubung. Jadi ini ada beberapa indikator. Jadi ketika dinyalakan, ini akan menunjukkan indikator tertentu. Kemudian lanjut
ke bagian dalam. Di bagian dinding sisi kiri ini terdapat semacam circuit breaker. Jadi untuk mengaktifkan robot ini yang pertama harus dihidupkan, di switch ke switch on. Switch ini terhubung secara seri ke lewat sini, dari kabel ini masuk ke dalam sini, kemudian keluar ke atas sini dan terhubung ke switch yang ini. Jadi apabila switch yang tadi sudah on, maka untuk menyalakan robot KUKA hanya tinggal memutar switch yang di luar sini. Untuk sumber listrik dari controller ini berasal dari arus listrik PLN dari sini. Jadi ini ada soket yang cukup besar terhubung ke sini, lalu dari sini mengalir ke switch yang di luar sini. Dari switch yang di luar sini seri ke switch yang ada di dalam, kemudian dari switch yang ada di dalam ini berlanjut ke sistem keseluruhan dari controller robot KUKA. Kemudian ini terdapat dua modul yang cukup besar, ini namanya KSP dan sekaligus juga berfungsi menjadi KPP. KSP sendiri singkatan dari KUKA Servo Pack, jadi fungsinya untuk mengendalikan servo dari robot KUKA. Sedangkan KPP merupakan KUKA Power Pack. Jadi KUKA Power Pack ini juga berfungsi mendistribusikan sumber listrik ke sistem controller robot KUKA ini. Dan soket-soket ini sebenarnya juga mewakili dari masing-masing servo pada robot KUKA. Jadi ketika apabila ada salah satunya nggak terhubung, maka akan ada salah satu servo yang tidak bisa digerakkan. Selanjutnya masuk ke beberapa port di sini. Ini merupakan KUKA KSP, tadi KUKA safety port. Di sini terdapat beberapa fuse. Jadi apabila fuse di sini ada yang tidak terisi atau ada yang putus, maka robot tidak akan bisa bergerak. Biasanya akan terdapat LED yang menyala sebagai indikator apabila fuse tersebut putus atau tidak terisi. Dan ini port untuk manajemen komunikasi dari berbagai macam komponen di seluruh sistem controller robot KUKA ini. Ini juga sama untuk komunikasi. Sedangkan ini untuk Ethercat. Ethercat ini fungsinya juga sama untuk komunikasi dengan komponen yang ada di luar. Contohnya dalam hal ini adalah welding unit dari robot KUKA ini. Jadi terhubung dengan protokol Ethercat.
Lanjut ke bagian bawah ini terdapat beberapa soket. Jadi mulai dari ini X1 ini merupakan soket sumber daya dari controller robot KUKA ini. Lalu ini ada X20 ini terhubung dengan robot KUKA. Soket X20 ini merupakan soket untuk terhubung dengan robot KUKA. Jadi ini yang nantinya akan mendistribusikan listrik ke robot KUKA-nya dan juga mengontrol robot KUKA. Lalu ini ada X51 ini soket yang menghubungkan komunikasi tadi dengan Ethercat ini. Terus ini nanti kabelnya akan terhubung ke welding unit ini KUKA MyArc, terhubung ke sini sebagai komunikasi antara controller robot KUKA dengan welding unitnya. Selain itu juga ini terdapat dua kabel ini untuk emergency stop. Jadi apabila ingin menghentikan pergerakan robot KUKA, nanti akan terhubung dengan emergency stop ini. Apabila ditekan, nanti robot KUKA akan berhenti otomatis dan tidak bisa digerakkan hingga switch emergency stop ini dirilis dengan cara diputar. Lalu untuk ini konektor X11 ini tidak digunakan apa-apa. Kemudian lanjut ke konektor sebelahnya. Itu ada konektor X21 itu terhubung dengan modul yang bernama RDC, singkatan dari KUKA Resolver Digital Controller. Itu fungsinya untuk memantau posisi dari servo dan juga suhu dari servo robot KUKA. Kemudian untuk konektor yang di depannya, ini adalah konektor yang terhubung dengan KUKA SmartPad tadi. Jadi ini menghubungkan SmartPad HMI ini, KUKA SmartPad. Ya, ini terhubung ke sini. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan pertama dari controller KUKA KRC4 ini. Apabila ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dari masing-masing part di dalam controller ini, dapat dibaca pada buku panduan KUKA KRC4 yang official dibuat oleh produsen dari robot ini. Sekian, terima kasih.